yang kami berikan bersama-sama. Seperti apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi, bahwasanya kami Trimas DPP ini mendapatkan tugas untuk melakukan diseminasi, artinya menginformasikan pemahaman terkait dengan budaya positif di mana materi itu mendapatkan pada pendidikan guru tunggal. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia meluangkan waktunya untuk menyimak pemaparan kami. Baik, sebelumnya seperti biasa kita sedikit dulu Bapak Ibu ya. Sedikit dulu, oke. Sedikitnya mudah. Kalau Bapak Ibu mengambil salah satu benda yang ada di sekitar Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu menyampaikan filosofi benda yang akan disampaikan terkait dengan dunia pendidikan. Silakan. Saya Pak. Silakan Bapak Ibu. Mau jawab Pak di sana? Silakan langsung saja. Ini di dalam dunia pendidikan benda yang saya ambil itu penghapus. Apabila kita sudah menulis salah ataupun selesai, kita harus dihapus. Cukup sekian Pak. Yang mau menyampaikan benda yang saya pegang adalah air mineral dengan kemasannya dari botol kecil. Nah, setelah kita haus akan minum airnya. Setelah selesai kita buang sampah. Mulai pendidikannya kita seperti terima kasih kepada yang berminta di Pak Gendra dan Pak Mama. Jadi hari ini saya membawakan beberapa materi next. Jadi oke, ini kelanjutannya Bapak Ibu. Jadi ini kelanjutan dari PNM sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu kemarin memilih publik diskusi positif, maka ini materinya yang sesungguhnya. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari PNM itu secara terpotong, tapi hari ini kita akan mempelajari secara utuh. Jadi di sini sifatnya diskusi, saya bukan berarti tidak, kita hanya berdiskusi terkait dengan perkembangan dunia pendidikan yang ada di negara kita. Jadi kalau Bapak Ibu memilih kemarin diskusi positif, Bapak Ibu sudah mengikuti materinya terkait dengan hukuman dan restitusi atau hukuman PS restitusi. Tapi itu masih sebuah Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan berdiskusi secara utuh terkait materi tersebut. Jadi lanjut Pak Guntur. Nah, terkait dengan miskonsepsi tentang makna dokter Bapak Ibu. Jadi ada kata ilusi guru mengontrol murid. Artinya ini bahwa semua termasuk positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk merasa. Jadi ada kata ilusi itu. Saya coba ketika memulai sebelumnya berlian, kepalkan tangan berboleta misalkan. Kemudian berarti meminta berboleta untuk membuka tangannya. Tujuan itu untuk merebut daripada kalimat berlian tersebut. Berapapun menggunakan rujukan, berapapun menggunakan gaya, atau bahkan berapapun menggunakan pemaksaan untuk membuka tangan
kalau kita kita ingat harapannya itu kan betul ya jadi betul Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu memaksa, merayu, membujuk anak didik kita, kalau dia tidak berkenan dalam hatinya, maka itu semua ilusi Bapak Ibu. Ilusi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu dimaksud dengan mispersepsi tentang makna korporat seperti itu Bapak Ibu. Jadi walaupun kita memberikan nasihat, memberikan petua-petua bijak, ataupun kita mendukung dengan menarik lapangan, kalau anak itu tidak berkenan dalam hatinya, maka itu semua adalah ilusi. Nah inilah Bapak Ibu yang menggunakan sebuah teori namanya stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu bisa dilihat di depan. Jadi stimulus respon seperti apa, teori kontrol seperti apa. Jadi dalam stimulus respon itu kaitannya dengan penguasaan, dengan hubungan. Artinya anak-anak itu dipaksa untuk mengikuti kemauan kita. Seperti itu, karena semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba menggunakan orang agar berpandangan sama dengan kita. Jika anak ini sudah memiliki, kita harus sama dengan kita. Kemudian berlaku buruk kita sebagai suatu kesalahan. Jadi kita mengakui terus kamu buruk seperti itu. Stimulus respon. Kemudian sudah bisa mengajar bahwa itu bisa kita kontrol seperti itu. Tapi kalau teori kontrol tidak seperti itu Bapak Ibu. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan seterusnya. Karena kuncinya, kalau berpikir stimulus respon itu berbeda dengan mengandalkan, tapi kalau teori itu yang berpikirnya adalah mana seperti itu. Jadi kalau kita melihat kaitannya dengan makna disiplinan menurut Ki Hajar Dewantara, jadi dimana ada perbedaan sebuah konsekuensi bahwa semua disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mengajarkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, juga penguasa lain disiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, untuk kemerdekaan itu artinya suatu hari nanti penyakitnya perlu monitor untuk CGP kan? Ini tidak mengerti mobilnya seperti ini. Mau bawa jangan masih artinya langsung terus biasa yang memori tidak cukup. Jatuh ya Bu. Ya ngobrol. Lakukan sejak ini. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, artinya motivasi itu dari dalam, perlu adanya sebuah kekuasaan penguasa lain yang berusaha untuk membuat kita disiplin. Jadi disiplin itu tidak buruk, tapi disiplin itu adalah untuk nanti yang memberitakan siswa agar suatu saat nanti ketika siswa-siswa kita itu di masyarakat mereka sudah menjadi manusia yang berbeda. Artinya tidak tergantung dengan orang lain, bisa hidup mandiri dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu, maka disiplin untuk diajar Dewantara. Tapi yang kedua terkait dengan nilai kebahagiaan yang besar. Jadi ketika kita membuat anak-anak itu memiliki motivasi dari diri, itu menghasilkan Bapak Ibu. Bagaimana agar anak-anak itu bisa mengatasi, bisa terinspirasi dari nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang universal. Jadi agama Bapak Ibu, agama saya, kemudian
walaupun kita berbeda suku, akan tetapi kita memiliki nilai-nilai yang menjadikan nilai universal dan memang harus diikuti oleh setiap peserta didik. Nah, inilah salah satu yang sebenarnya dari institusi yang menunjukkan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Tapi saya pikir dari profil pelajar Pancasila. Jadi inilah universitas nantinya mencetak karakter siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian lagi anak-anak hadis dengan program bergotong-royong itu nilai-nilainya, nilai-nilai yang universal. Kemudian ada lagi nilai-nilai yang eksternal yang disebutkan berangkat atau Indonesia dari manusia. Jadi dengan program pelajar Pancasila, cinta dengan yang sebenarnya cintanya, dengan tanggung jawab, dengan hak santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan baik dan berhati, toleransi, damai dan kesatuan. Profil ajaran Pancasila yang belum tadi saya sebutkan. Karena kita jadi atau keyakinan. Jadi kelasnya udah, kelasnya tuh, yang bisa kelasnya itu akan menggunakan nilai-nilai universal tadi ke dalam kesepakatan atau keyakinan kelas. Seperti yang ada di kelas 6C seperti itu. Jadi nilai-nilai tersebut itulah yang nantinya akan ditaati dan dipatuhi oleh setiap peserta didik di kelas tersebut. Jadi nilai-nilai tersebut tidak dapat nantinya dengan kesepakatan atau aturan sekolah seperti itu Pak Ibu. Jadi nilai-nilai tersebut sesuai dengan cara belajar Pancasila. Maksudnya ini dapat dengan diri untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Kemudian untuk mengambil keputusan. Saya mengambil bahwa ini menggunakan doa dengan sampai bisa dimengerti dan menghargai untuk menjaga persatuan. Karena situasi yang berubah kita secara langsung menjelaskan kamusan. Nanti akan diterangkan lagi oleh Pak Menteri. Jadi kita menggunakan nilai kesalahan kita. Kita bahwa untuk menjaga persatuan di kita seperti itu. Kemudian saya mengerti bagaimana kegiatan Jumat bersih. Ketika ada siswa kegiatan tersebut, nanti kita mengingatkan sebagai kesepakatan atau keyakinannya. Bagaimana kegiatan nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Pak Bentur ataupun Pak Muhammad. Seperti itu Bapak Ibu, terkait dengan menjadi yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas seperti itu. Next seperti itu. Setiap manusia yang berubah pasti punya motivasi Bapak Ibu. Sama seperti saya ketika mengikuti program pendidikan yang berbeda. Karena motivasi saya itu saya ingin upgrade terhadap dunia pendidikan selama ini. Karena saya merasa masih banyak kekurangan sebagai seorang guru. Nah, meskipun motivasi dan ada secara gurunya dan sebelum menyatakan tiga motivasi untuk manusia. Yang pertama, untuk menjadikan diri tidak nyaman atau atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, bagaimana mereka inginkan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, itu merupakan operasi eksklusif dari kelompok. Ini merupakan kata-kata ahli apa itu
bukan kata saya, para ahli mengatakan ini bermanfaat karena ini hanya bersifat sementara, tidak permanen. Sedangkan yang kedua jadi ingat saya juga Pak Ibu Guru untuk bagaimana mendapatkan atau meyakinkan akan undang-undang tersebut sehingga kita hadapi dalam kesadaran bersama diri kita, sehingga mereka menjalankan keseimbangan itu bukan hanya sesuatu yang menghadapi bukan harus mendapatkan berasal dari yang berkata baik itu dari agama maupun dari budaya kita. Begitu saya mulai dulu karena ini waktu untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Pandu. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah melakukan diskriminasi budaya yang mengenai keyakinan kelas dan juga perbedaan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini adalah untuk lain es krim. Saya masih menggunakan cuma selanjutnya. Nanti saya melihat cara nanti kita dengan instruksi yang saya berikan. Pada urusannya, terima kasih. Kita melakukan dulu seperti ini. Bahagia banget sih. Ketika ini ada kepraktisan teman-teman. Jangan kayak gitu lah kemudian. Belum aja pamit kamu udah ngasing-ngasing. Makin lama dia kepamit Jeng. Ya gabung dulu, jangan dulu. Kok bahasa Inggris kalian? Jadi dipastikan ininya seolah-olah
Kalau itu kemudian instruksinya nanti ya, kalau kita main pegang-pegang, pegang sebenarnya dia untuk begitu. Pegang pertama pegang ini, kemudian nanti instruksinya ambil mengambil taruh satu dulu, taruh satu dulu coba atas dengan sebelum. Sekarang bagi semuanya, ya apa itu jangan salah pegang kalau tidak. Pegang kita pegang tulang, pegang pegang kepala, pegang mata, pegang Ancol, satu lagi mau satu lagi, satu pasang pegang kepala, pegang perut, pegang perut sendiri, pegang kepala, sebelum saya menjelaskan mengenai dua konstitusi ini adalah tujuan menutup segala problem yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi berikutnya semua ada di sini Bapak Ibu semuanya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi anak-anak itu dalam kita memberikan pembelajaran kepada mereka pertama menciptakan mencapai keselamatan mereka dan kebahagiaan untuk mereka. Bagaimana cara kita? Bagaimana bisa mencapai kebahagiaan dengan salah satu caranya dengan berpikir positif maka dijelaskan pada hari ini. Kita memulai menjelaskan mencapai apa yang sudah ada di slide ini. Slide pertama. Ini materi hari ini akan disampaikan pada kesempatan kedua atas bahwa saya berpikir yang berintegritas dan juga berdasarkan manusia dan berkualitas mengenai pertama yang disampaikan pada hari ini. Bagaimana itu teman-teman? Oke, lalu kita bahas. Oke. Kita mulai pada semuanya melalui dengan kelas. Selama ini tentunya kita sudah mengenal dan sudah ada penelitiannya. Mengapa sudah ada penelitiannya di sini? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan mungkin misalnya sesuai pertanyaan kita, mengapa harus keyakinan? Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus sebenarnya dengan berdasarkan keadaan kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus dengan pada saat datang kesadaran atau begitu bahagia? Tentunya bahwa sebenarnya pertanyaan ini termasuk kita hari dan memang ini peraturan sudah ada dan sudah diketahui bersama bahwa itu banyak mengapa kita coba dari itu
karena kita masih menggunakan kata-kata yang peraturan. Yang namanya peraturan bagi diri sendiri, peraturan itu bersifat mengikat dan melakukan bangsa. Sebenarnya kita banyak dari masyarakat mereka. Dengan adanya aturan, dengan adanya memaksa menjadi bahasa yang apa itu sebenarnya kita yang aturan ataupun sementara kalau keyakinan berasal dari dalam diri sendiri karena kalau peraturan itu biasanya kita tidak ikutkan kita tidak nyaman, kita tidak tahu dan sudah ada kita tidak nyaman di perbedaan antara keyakinan memang berasal dari dalam bisa sendiri masih pertanyaan berkaitan mengapa sih harus keyakinan mengapa tidak peraturan saja di sini untuk memprogram motivasi instruksi motivasi dari apa kalau segala hal sesuatu yang berdasarkan dari dalam hati kita, apapun itu positif akan kita laksanakan. Kembali ke nilai-nilai keyakinan dari menggunakan bukan kita memiliki serangan yang peraturan kita harus peraturan yang ada sehingga ini tidak berlaku dan harus kita hati kita semua itu kalau hati diciptakan dengan namanya keyakinan memang sudah diyakini secara bersama-sama. Ini kalau itu sebenarnya kesepakatan disusun dan digunakan bersama-sama antar diri dan diri. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai disitu bukan berujung pada keyakinan. Itu adalah kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai disitu bukan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan dan diyakini bersama oleh guru-guru selama proses belajar. Jadi itu sebenarnya kita harus juga memahami bagaimana kita meyakini beberapa posisi. Jadi keyakinan itu dari kesepakatan bersama. Sehingga kita berbicara tadi kita dikatakan keyakinan sehingga kita berbicara jadi terpaksa anak boleh ini kita dapat nah itu kalau misalnya kita boleh perhatikan bahwa alat perbuatan mulai keikhlasan tahapan yang harus kita laksanakan. Jadi kalau misalnya kalau selama ini telah dilakukan berdasarkan kita lupa. Jadi ini keyakinan kelas karena lagi kesepakatan kelas. Bahwa keyakinan kelas. Pertama ini harapannya biar kita hasil dalam dirikan meyakini memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang keyakinan kelas untuk kita menjelaskan anak-anak hari ini keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kita berikan pemahaman anak-anak kita ya seperti apa keyakinan kelas itu. Selanjutnya berdiskusi bersama antar guru dan Islam dan mencari kesepakatan yang berdiri ini. Pertanyaan para guru cuma menjadi bahasa kemudian merumuskan dari kesepakatan. Jadi penting dalam mana keyakinan itu kita buat bersama dengan anak murid terdekat sehingga memang muncul dari mereka. Mereka ikut andil dalam membuat itu dan itu berdasarkan dari hati mereka. Mudah-mudahan lebih menggerakkan hati mereka untuk mengikutinya nanti ketimbang kita langsung kita tempel untuk ini adalah peraturan kelas kita. Jadi ikutkan peserta didik dalam membuat keyakinan kelas ini. Selanjutnya keyakinan kelas dibuat dengan menggunakan kata-kata universal dan dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Ini perlu diingat juga Bapak Ibu semuanya. Kalimat kata-kata universal, kata-kata yang memiliki makna luas. Misal Bapak Ibu semuanya ya. Kalau dan menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalnya, kalau datang tepat waktu
Disiplin, disiplin, ya. Masukin baju, namanya kerapihan, bisa juga disiplin. Jadi kata-kata seperti itu yang bisa menggunakan kata-kata universal, bisa juga menggunakan dengan kalimat-kalimat positif. Jadi sekarang kita hindari, jangan membuang sampah sembarangan, itu dihindari. Itu adalah contoh peraturan harus kita ini sekarang. Cintai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu, gunakan kalimat-kalimat positif. Hindari sekarang menggunakan kalimat-kalimat negatif, ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ya, keyakinan kelas, ya, setelah sudah kita buat bersama, kita cetak dan kita tempel di kelas supaya nanti kalau ada pelanggaran yang dilakukan anak, mudah kita mengingatkan, ya. Kalau misal dia lupa, bisa dilihat lagi, kamu hari ini, anak hari ini membuat suatu kesalahan, ya. Kira-kira nanti akan jelaskan oleh Pak Rektor tahap itu, ya. Kira-kira coba kita ingat lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kamu langgar, ya. Nanti lebih rinci seperti itu akan dijelaskan oleh Pak Rektor, ya. Selanjutnya di bawahnya Bapak Ibu semuanya, karena kita membuatnya sudah dengan anak-anak, kita ikut sertakan anak-anak itu, jadi sudah positif. Kalau melanggarnya nanti, yang melanggar keyakinan kelas, artinya melanggar diri sendiri, karena dia juga ikut terlibat dalam perbuatannya. Dan kalau dia menaati keyakinan kelas, artinya dia menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Dia sudah menghargai keputusannya dan menghargai keputusan bersama, ya. Lanjut Pak Manu. Ya. Sekarang Bapak Ibu semuanya, di sini sudah ada, ya. Slide, ya, yang sebelah sana mengenai peraturan kelas ini model-model kita zaman dahulu, ya. Model-model kita zaman dulu seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini sempit Bapak Ibu sana, ya. Dia fokusnya hanya ke buku. Sementara di dalam kelas itu yang harus dikembalikan bukan cuma buku kalau sudah dipakai. Jadi maknanya sempit, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ya. Jadi ini maknanya masih sempit. Nah, seperti ini kalau peraturan kelas seperti itu Bapak Ibu semuanya, ya. Kemudian keyakinan kelasnya seperti apa sih? Ya, berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi, saya minta di nomor berapa aja. Kira-kira apa sih bunyi kesepakatan kelas yang sesuai? Terserah yang mana. Saya minta 2 Ibu atau Bapak Dewan Guru memberikan keyakinan kelasnya berdasarkan yang sudah ada di sebelah sana peraturan kelasnya. Dipersilakan Bapak Ibu semuanya. Iya, nomor berapa Pak? Nomor 2. Nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Pak? Cintai sesama teman dan Cintai sesama teman. Oke, tepuk tangan untuk Pak Nurul, ya. Oke, itu sudah menggunakan kalimat-kalimat positif. Selanjutnya satu lagi, ya Ibu Yuli. Nomor dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Oke. Ininya keyakinan kelasnya Harus saling menghargai. harus saling menghargai. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Yuli, ya. Jadi saling menghargai. Lanjut Pak Made. Ya, seperti ini Bapak Ibu semuanya, ya. Tapi tidak harus sama seperti ini, ya. Jadi kalau dia selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah bentuk tanggung jawab. Jadi makanya dibilang tadi menggunakan, ya, kata-kata universal yang dia maknanya luas, ya. Jangan hanya buku, nanti kalau dia pakai pulpen kan nggak ada di peraturan kelas. Dia minjem nggak dikembalikan lagi, kan fokusnya cuma ke buku. Coba kalau dia tanggung jawab, apapun yang dari saya pinjam harus dikembalikan pada tempatnya, karena itu adalah bentuk tanggung jawab saya, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, ya. Jadi itu, ya. Kemudian yang tadi dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan kelasnya keselamatan, ya. Kalau cuma dilarang mengganggu, setelah kita memberikan kesempatan, tentu harus kita bahwasanya
orang lain. Makanya orang seperti itu untuk belajar kita berikan pemahaman bagi mereka yang dulu. Jadi seperti ini kita bisa mengajar anak murid kita dengan masalah dengan kelas dengan masing-masing nanti ngobrol-ngobrolnya lagi kalau praserta sudah bersedekah kita waktu sampai waktu ini orang bersama segera terakhir saya kira benar-benar dasar manusia yang ini secara dasar kebetulan kita adalah bagaimana besarnya satu hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kesenangan melakukan penguasaan dan ilmu berbahasa Islam adalah begitu bagaimana kalau orang yang sudah berjujur pada benar kita senang bersama lalu kemudian dasar manusia beberapa cara yang dilakukan manusia dalam memiliki kehidupan tersebut apa yang terjadi jika kehidupan manusia Oke, jadi secara relevan hidup yang manusia berdasarkan pertanyaan semua orang itu sudah biasa bersama dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebenarannya dengan cara yang berbeda, mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang berbeda. Padahal kalau misalnya penyakit hidup beda ada, mereka berbeda malu. Kemudian kalau dia bisa berbagi bersenangnya di dalam kelas misalnya bersama anak ibu kita harus berani mengapa melakukan itu? Selanjutnya ada ini bersama ini harus kita capai. Semua tindakan pasti ada yang bisa contohnya anak baru belajar anak di kelas dia ikut ingat saya dikatakan ada mungkin dia membutuhkan kebenaran kesenangannya mungkin cara mengajar kita yang memasangkan sehingga dia tidak happy di kelas makanya dari itu tindakannya ada tujuannya untuk salah satu makanya harus kita sifat di hal-hal tersebut ya. Lalu ini ilmu sebetulnya permainan tadi dengan ya kapasitas untuk membuat ada di diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi apa yang menjadi perilaku kita, maka perilaku tersebut dapat berubah dengan solusi untuk memiliki cara tersebut. Sebagai tadi dapat bersama kita. Jadi lalu dari kita sendiri kita informasi bersama dalam kesalahan kita mempresentasikan apa sih bagaimana kesalahan ya seperti apa yang bersama dengan bersama kita terjadi karena ada jadi kita harus belajar agar kita itu dalam kelas. Lalu selanjutnya terakhir pada musimnya memiliki berkualitas. Ya, bila berkualitas adalah pada musim sangat kita kita berempat berbeda potensi berbeda dari semua yang berubah di kita. Bisa mengisi orang-orang apa-apa hal yang bisa menjadi berbeda. Jadi bisa masuk dengan berhubungan terkait asalnya memang seperti itu bisa baik dan kita memiliki setidaknya beberapa kebutuhan kita. Jadi kita bisa sesuatu yang menyenangkan dalam pikiran kita, sesuatu yang bisa membuat kita bahagia,
sesuatu yang bisa membuat kita jadi di bawah sudah mari kita jadikan sekolah adalah salah satu sekolah kita. Jadi itu intinya kita harus menjadikan sekolah ini benar berkualitas dalam bernama kita. Tentunya itu sudah memenuhi kebutuhan kita. Jangan hidup sudah kesenangan sudah teman. Jadi keutamaan itu berkualitas. Kemudian selanjutnya perasaan, jadi kita sudah bisa merasa berkuasa aktivitas kita. Jadi sebagai dalam konteks kebersamaan ini adalah mari kita jadikan semangat ini sebagai salah satu kualitas dalam diri kita. Sekolah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sekolah itu adalah sesuatu yang sesuatu sehingga kita semangat untuk berangkat ke sekolah ini. Lanjut kita mana? Ya, jadi yang terakhir pertanyaannya adalah pendidikan yang benar. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pendidikan, agar tetapi juga cakap membuatkan dari sendiri. Jadi yang dikatakan merdeka itu harus kita bisa berbicara orang itu sudah masa mereka. Saya tidak memilih, ada di tempat-tempat saya. Ya, tidak cuma seperti itu, melainkan dia harus cakap cakap dengan masyarakat. Maka satu Rasulullah misalnya sudah tahu apa cuma tadi tapi tidak berinteraksi dengan orang lain. Sementara kita harus melaksanakannya. Sendiri. Jadi harus mereka dengan cara lalu kemarin oke cukup ya sampai terakhir. Terima kasih guru-guru orang Indonesia Maju. Mari kita berdoa untuk memajukan pendidikan dan mengenal Indonesia ini. Kita adalah berjumpa dalam dunia pendidikan kita. Ini bahasa saya ini adalah mari kita yang puas untuk menciptakan sama kemudian sini dan selalu caranya salah satu yang bisa menjadi adalah kita selama sebagai dunia yang berkualitas dari pendidikan masing-masing. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 18 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saya ya setelah habis 2 tahun dilakukan orang sekarang tinggal pada bagian saya. Nah, sebenarnya saya sekarang berdoa ya. Di sini saya harapkan nanti kita berpartisipasi aktif. Artinya apa yang kita sampaikan nanti mendapatkan manfaat dari Bapak Ibu semua. Jadi komunikasi nanti kita bisa ada bukan dari saya, tapi juga dari Bapak Ibu semua. Karena materi saya itu kebetulan materi yang saya dengar beberapa hari yang lalu sudah pernah Bapak Ibu buka di KML. Baru ya menggunakan ya. Nah, masalah posisi kontrol dan segitiga resti posisi kalau tidak salah kemarin baru sudah 50 menonton video itu sih ya. Artinya tugas saya di sini agak ringan. Ya, misalkan saya pengalaman berat, dan berat, nanti yang ketiga dan sebagainya kalau bisa disebutkan ini bisa sempurna pemahaman kita tentang kontrol dan
restitusi gitu ya. Nah, sebelum kita mulai karena masih ngantuk ya kita tes dulu. Es krim, Mas. Es krim dulu Pak Firman ya. Nah, kalau boleh saya minta tolong Bapak Ibu semua berdiri. Boleh. Dengan teman sebelah, kalau yang di sini nanti berbeda, tetapi kalau yang di sebelah sini karena ibunya berbuat kerja nanti berpasangan, yang terhadap kerja berpasangan. Untuk yang putra-putra yang gunakan bisa satu baris saja. Nah, permainannya adalah permainan merekam mangsa. Tapi kita juga yang cuma terus dari kita masing-masing tangan kanan kita buka ke atas. Oh ini. Yang ini berpasang dengan padu. Tangan kiri kita letakkan di bawah tangan teman kita. Ya. Yang tangan kanan siap merekam, yang kiri siap merekam. Ini satu deh. Satunya begini Pak teman. Karena yang begini Pak Jod yang kirinya di bawahnya Pak. Eva. Nanti bicara instruksinya. Bapak Ibu semua mendengar kata-kata masa segera terkam tangan teman. Hindari tekanan penduduk. Jadi Bapak Ibu semua melihat tugas utama merekam bahwa kita pada hari ini Pak Susul dan Pak Sandri berjalan ke arah Surabaya. Belajar masa dan menunjukkan mereka melihat mata-mata masih ya, mata-mata berapa sekali apa dan lain sebagainya. Setelah itu mereka berjalan melintasi sebuah sungai. Ya, di sebuah sungai itu mereka melihat seorang anak kecil memakai kaos bergambar. Mari mereka berdua melihat berjalan mata. Ada apa kata dari saya pakai SDG itu filosofinya nanti akan kita bahas tentang proses development dan sebagainya SDG. Nah, dalam SDG tadi ada terus langkah, ada beberapa variabel yang harus Bapak Ibu semuanya kerjakan. Artinya sebenarnya itu berkaitan dengan fungsi kita sebagai guru atau fungsi kita sebagai pendidik dalam berinteraksi dengan peserta didik. Bahwasanya kita tidak harus menang sendiri. Misalkan kalau ada anak
Tapi misalkan dia paling suka benar, itu kan secara kemudian setelah kita dalam seperti itu mungkin akan pasti tenang, tetapi sebenarnya boleh kita terdidik karena dia hanya takut untuk membuat kesalahan, sementara dia tidak punya kesadaran diri. Dengan kesadaran diri itu bisa berperilaku atau berdisiplin positif gitu ya. Lanjut oke. Nah, materi ini dikenal dengan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah posisi, kalau kita tahu posisi itu adalah kita menempatkan diri kita saat berinteraksi dengan peserta didik ya. Ada posisi sebagai pendukung. Ya, posisi sebagai pendukung ini sudah misalkan anak kita berbuat kesalahan, kita berikan dukungan, ya dukungan baik secara fisik maupun secara verbal. Saya masih ingat dulu waktu saya masih SMP kalau tidak salah, ada pak guru saya guru matematika dan berusia IPS ya. Di situ dia sangat keras kalau dalam mendidik anak. Ya, kalau sebelumnya itu kalau dalam budaya bisa dia melakukan kata-kata kasar, kata-kata agresif itu menggunakan cuma di situ sampai menurut saya itu kalau saat itu dia tidak seperti cukup makan kasih saya dia bisa melihat isi dari binatang begitu. Nah, seperti pendukung ini memang dampaknya instan ya. Kalau ada masalah kita langsung dulu selesai masalah ya, tetapi akan menimbulkan dampak yang berkelanjutan. Anak itu tidak bisa sadar. Jadi kita harus anak itu jangan cuma takut supaya dia dapat hubungan saja, tapi dia tidak bisa melakukan pola pikir dan tingkah lakunya. Ya, nah, ada juga posisi yang memuaskan diri. Kemudian itu adalah sebagai ya merasa bersalah ya. Ketika kita tanpa merasa diri kita sering ucapkan kepada anak misalkan coba kamu nah gitu ya. Terus misalkan ada anak terlambat, kamu terus kenapa enggak kasihan sama orang tua kamu, mereka orang sudah mencari uang semuanya untuk menyelamatkan kamu, tapi kamu malah tidak bersemangat untuk sekolah. Nah, di satu sisi kadang-kadang kita berpikir kalau kita buat seperti itu nanti bisa membuat pola pikirnya, tapi ternyata yang digunakan oleh ilmuwan dari yang biasa itu bahwasanya dengan demikian tidak membuat anak kita menjadi perilakunya berubah, tapi malah akan menjadikan anak kita menjadi pribadi yang pintar, pribadi yang sendiri dan tidak percaya diri dan takut melakukan kesalahan seperti itu. Nah, yang ketiga kita posisikan diri kita sebagai teman. Kita belajar bahasa sekarang itu biasanya kita memberi dengan murid kita. Di satu sisi murid kita akan terasa nyaman, ya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai istri, murid kita terasa nyaman. Saya mendapatkan perhatian dari bapak atau ibu tersebut. Ketika saya melakukan kesalahan, kemudian bapak tersebut memberi saya dengan rasa kasih sayang seperti teman. Nah, tetapi ada yang negatif juga. Negatifnya adalah ketika kita terlalu dekat dengan teman, anak tersebut menganggap kita sebagai tujuan utama, jadi membuat mereka ketergantungan. Ketika tidak ada bapak ibu tersebut, mereka pasti juga akan melakukan kesalahan yang sama karena tidak ada yang mendampingi seperti biasanya. Ya, lanjut kemudian kalau belajar oke, saya coba ini. Ya, yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer atau manajer itu dalam bahasa Inggris sebagai pengelola. Ya, mengelola di mana kita mengelola peserta kita untuk kita diajak diskusi. Nah, misalkan anak peserta kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran atau persoalan, kita ajak diskusi. Dalam diskusi tersebut kita cari apa masalahnya, kita tenangkan dulu anaknya, kemudian nanti kita cari solusi bersama. Solusi
nanti balik lagi ke yang jasa orang tadi berkaitan dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan yang kita sudah sepakati, kalau ada pelanggaran kira-kira balik lagi ke kesepakatan kelas lagi, bagaimana kita menanggapi tersebut. Nah, di sini dilakukan prestasi bersikap proaktif, jadi tidak menunggu dari kita, tapi dia punya inisiatif supaya dia punya pemikiran kedepannya tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Lanjut, ya, kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Segitiga ini bersifat berubah seperti kita bersuara tidak naik segitiga restitusi. Saya yakin dari kepada semua sudah pernah mempelajari atau bahkan saya pandang atau di fotografi, di YouTube, di Instagram, bahkan di TikTok kadang-kadang muncul. Nah, tapi saya ingin memberikan penguatan di sini. Yang namanya segitiga pasti mempunyai tiga sisi. Tiga sisi tersebut menggambarkan yang namanya tahap dalam kita mengelola tadi, memanajer siklus tadi. Ya, karena tadi diharapkan dari 5 posisi hotel ini sebagai mungkin kita memposisikan kita sebagai manajer. Ya, nah dalam manajer itu kita diberikan alat atau tools atau perlengkapan untuk manajer itu salah satunya dengan segitiga restitusi. Ya, itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama kemudian, nah, menstabilkan integritas berdasarkan prinsip modal kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan mendesain integritas menjadi integritas yang sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami integritas pembelajaran. Nah, misalkan murid bapak ibu semua sedang melakukan pelanggaran, karena dia terlambat datang ke sekolah, ya. Oh, bukan, misalkan berantemlah biar kita sebut ya, berantem dengan murid-muridnya. Pada saat berantem, ketika bapaknya masuk memberikan masukan tidak akan bisa diterima. Ya, misalnya, kok sebenarnya teman apa lu berantem saja dengan temannya? Padahal pelanggaran emosi jiwa sedang memuncak. Dan tidak mungkin keadaan seperti itu kita berikan solusi. Nah, tapi hal pertama pasti kita menstabilkan dulu integritas. Misalkan dengan membuat teman dengan masukan beberapa misalkan namanya kesalahan itu perbuatan yang wajar. Berarti itu memang cowok-cowok kadang-kadang datang. Terus saya juga pernah datang, tetapi nanti kita sambung di tahap yang kedua setelah perasaan nyaman, perasaan bercerita, terus kita besok ini kita masuk ke tahap yang kedua, mau validasi kesalahan dan sebenarnya validasi kebenaran. Ya, berdasarkan prinsip yang berlaku berupa mengenai kebenaran. Tadi sudah disampaikan orang ada 5 kebenaran dasar manusia. Ya, kebenaran itu kesenangan, pengakuan, cinta kasih, juga kebebasan. Nah, ketika salah satu bermasalah, pasti contoh yang manusia akan melakukan kesalahan untuk mengajar daripada kebenaran tersebut. Dan misalkan anak saya pada saat masuk kelas datang terlambat dari kantin, ya, dari kantin jelas dia mengeluh kebutuhannya untuk makan, artinya dia mengeluh kebutuhan untuk itu. Dan juga yang namanya istirahat itu menurut saya idealnya itu ketika dia istirahat dia juga melakukan bermain, ya, dia juga mencari yang namanya kesenangan gitu, ya. Kalau itu tidak terwujud, itu tidak terpenuhi, ada kecenderungan anak untuk melanggar, ya. Karena kalau saya dengar ini istirahat sekali 15 menit ini sepertinya kok saya rasa saya berbeda pada tahun 2000 kurang cukup, karena saya juga sebagai guru ketika saya 15 menit baru punya jeda dari lapangan 5 menit, duduk, belum minum, belum makan, sudah mau bel. Artinya untuk makhluk binos, tenang mau kata-kata yang berbeda. Nah, makanya
yang kedua kita harus dari dulu kesalahan atau kebenaran dari peserta didik. Apa sih yang disebutkan rekaman pelanggaran? Kan gitu. Setelah kita tahu, kita lanjut ke tahap berikutnya. Next. Ya. Pak Yud, next Pak Yud. Luar biasa, terima kasih. Pengawas dari mana? Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini berdasarkan tadi sebenarnya adalah peraturan. Tapi kalau peraturan ini kan dibuat secara sepihak ya, secara subjektif, artinya dari sekolah misalnya kita berdasarkan dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya keyakinan, kita sepakati bersama dengan peserta kita. Misalkan olahraga nanti setelah kasih waktu 5 menit untuk ganti baju, maka 5 menit untuk menghabiskan makan, baru siap di lapangan. Nah, tapi kalau ada olahraga tadi saya katakan, kita kan kesepakatannya sudah nomor 5 menit dari kesepakatan kita dibahas. Tapi kalau masih pelanggaran, nah kita yakinkan lagi, keyakinan kemarin gimana? Kan begitu. Oh ternyata keyakinan kemarin masih kurang Pak. Nah sekarang yang kurang selama tapi berharap kita akan mulai dari dulu. Apa sih masalahnya sekarang lebih kantin antri terlalu panjang, terlalu penting besok kamu kalau mengantri datang lebih awal dan sebagainya nanti akan terdorong untuk mempunyai kesadaran diri, mempunyai mental dan juga disiplin dan juga positif di sekolah ya. Jadi muaranya nanti ketika menerapkan ini nanti adalah budaya positif yang akan timbul di sekolah. Nah saya seperti ini juga masih belajar ya, belum banyak saya terapkan, tapi karena saya di rumah punya anak, saya beberapa kali menerapkan restriksi ya. Misalkan kemarin anak saya susah untuk disuruh mandi gitu ya, sudah habis mandi saya pertama saya stabilkan dulu oh ya memang mandi itu sangat membutuhkan waktu juga mandi itu mengurangi waktu kalian untuk bermain. Misalkan anak saya tadi masih sangat bermain mandi kan dia tidak mau begitu ya, tapi kita stabilkan dulu ya, memang asik bermain ya, tapi kita menguasai untuk mandi. Terus saya lagi apa sih masalah yang saya tanyakan? Memang kesalahan aku ini belum mandi, tapi bapak ingin tahu mengapa alasannya kamu kok belum mau mandi? Oh saya ini kalau mandi pas mandi saya takut kena matanya terciprat sampo di kepala saya. Kalau kena sampo berarti artinya kamu takut memakai ramas atau berbeda. Kira-kira terus saya ada nggak solusinya biar kena sampo? Oh, kalau minta tolong begini, bapak tolong mau nggak? Gitu ya, mau bapak. Nanti bapak bantu kita bicaranya bermain salon-salonan ya. Nanti bapak sebagai salonnya, nanti kamu jadi customernya kita feedback. Nah terus dia baru mau ya, terus dia mau. Setelah selesai gimana? Saya tanya kira-kira tadi kalau waktunya sudah sore, kira-kira besok kamu bisa tidak mandi tepat waktu? Bisa Pak? Ada masalah yang kira-kira lebih bapak nanti kalau saya takut kena mata saya panggil bapak untuk membantu saya ramas kan begitu. Kira-kira yang saya harapkan itu berpengaruh pada saya supaya dia bisa tahu cara mencari solusinya supaya punya kesadaran diri ketika ada pelanggaran dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu Bapak Ibu ya. Sampai di sini kira-kira ada tanyakan? Bersama Bapak. Terima kasih. Benar ya. Saya Mohon maaf ya. Yang akan saya tanyakan dari Pak Made atau dari Pak Maman atau dari Pak Mentor yang saya angkat tadi mengenai data yang diberikan kok agak berbeda permasalahannya mengenai peraturan dan keyakinan itu.
itu kan saling agak berbeda dikit tadi kan. Jadi bagaimana itu keyakinan peraturan tadi? Ya, saya jawab sedikit, nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Marman ya. Peraturan itu adalah dulu apa ya, model untuk menerapkan disiplin di sekolah ya, Bapak. Intinya adalah peraturan itu kita berikan supaya tujuannya supaya anak itu bisa disiplin itu Bapak Ibu. Misalkan peraturan tidak boleh berkata-kata, tidak boleh merokok, tidak boleh makan berat, tidak boleh dan sebagainya itu supaya membuat anak-anak disiplin begitu. Tapi karena setiap perkembangan zaman setelah diberi ternyata kalau dalam bentuk peraturan itu sudah tidak cukup Bapak, karena dia tidak melibatkan anak untuk urut istilahnya. Kita tidak melibatkan anak untuk berdiskusi kira-kira peraturan apa yang harus disepakati. Ya misalkan mereka setelah jam harus tepat waktu, nah sementara ada kurang yang rumahnya jauh dan sebagainya. Kalau yang namanya peraturan itu dibuat sudah dipilih, jadi ada beberapa orang tanpa melibatkan yang diatur. Tetapi karena sekarang ini kita sudah berkembang zamannya, kita geser dari nama peraturan itu menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi harusnya waktu nanti kita membuat keyakinan itu kita libatkan peserta didik, bahkan mungkin orang tua wali dengan membuat keyakinan atau peraturan keyakinan kelas. Artinya benar-benar kita sepakat juga kalau kita melanggar kan kita cenderung lebih cenderung lebih melanggar apa yang kita sepakat sendiri. Misalkan apa tuh yang kita sepakat besok hari Rabu jam sekian kita ketemu ambil kami misalkan. Nah waktu kita sepakat seperti itu, saya datang sudah sepakat kalau saya sudah sepakat. Nah saya datang ternyata Pak Otek masih ngalir. Nah itu kan kira-kira kalau Pak Otek nanti datang dia pasti maaf itu saya tadi ngalir dengan begitu. Tidak ada biasanya menentukan Pak Otek pokoknya besok ketemu dari 1 jam 9. Saya tanpa meminta pendapat dari Pak Otek. Saya datang ke lokasi, Pak Otek masih ngalir. Begitu berangkat jam 10 saya marah-marah. Pak Otek kenapa kok belum jam 9? Nah kita kan belum sepakat. Kita belum sepakat kok Bapak sudah berangkat jam 9 yang sama bahkan begitu kira-kira. Jadi yang namanya peraturan itu kalau kita tidak ada yang kita atur untuk merumuskan keyakinan, pasti yang namanya pelanggaran itu akan lebih kemungkinannya presentasinya lebih besar untuk terjadi begitu Pak Oke. Kira-kira Jadi mengenai peraturan tadi dan keyakinan tadi yang lebih mantap itu mengenai keyakinannya dari berbagai. ya kita sudah yang namanya peraturan itu sebisa mungkin kita merumuskan keyakinan atau kesepakatan lah bahasa Jawanya. Kalau apa namanya tadi peraturan tadi kan seperti peraturan. Jadi kan semua orang itu kan tidak tahu karena ada peraturan seperti yang kita kalian bersama. Memang kita sudah biasa bebas, woi helm itu nggak jadi ya. Nah tapi kalau yang Tapi kita keyakinan tadi lebih bagus. tapi sebenarnya kita kritik juga ke pemerintah ini kita mau beraturan atau lebih kita gitu. Kita membuat peraturan tanpa kita keterangan dulu, kita pendapat dulu. Itu sebenarnya kritik juga sampai ke atas. Terima kasih Pak Menteri. Sebenarnya ini kan kita menemukan peraturan kita lebih baik mengapa dari peraturan kita alih dari keyakinan agar mereka itu dalam membuat sesuatu itu tergerak dan dunia. Ya, tergerak dari dunia langsung. Ya, bagaimana agar itu tentunya dari namanya kita saling dulu. Kita mengenai peraturan langsung yang benar. Ini bisa buka, ini bisa buka. Jadi semua tidak nyaman. Berbeda kalau keyakinan, ya, namanya orang keyakinan. Kalau
tahap pembuatannya memang anak itu dilibatkan, sehingga mereka sudah merasa terlibat dalam pembuatan itu, sehingga mereka untuk melaksanakannya pun lebih semangat. Jadi memang hal seperti ini kita awali dari semangat, ya, untuk menanamkan kepada mereka nanti kalau orang harus berhati, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tapi tidak bisa kita artikan secara Curhat ya. kita harus menanamkan segala sesuatu harus berdasarkan semuanya agar pelaksanaan itu bisa berhasil dan berhasil. Dan ini Bapak Ibu semuanya akan diberi keyakinan sekolah kita nantinya. Bukan hanya kita sibuk mengamalkan kita, tapi kesalahan kita tidak lebih. Atas kesepakatan kita semua nantinya, kita akan membuat keyakinan sekolah. Tentunya kita bersama-sama. Begitu Bapak Ibu. Baik, kalau misalnya kita sebut bersama, berarti kita sudah dikatakan dulu. Datang 70. Tapi kenapa Pak Bupati tidak ikut melaksanakan itu? Sehingga Pak Bupati akhirnya mau ternyata kawan. Beda kalau kita mau bersama, bagaimana kita berangkat? Terus enggaklah kebagian, betul-betul semangat ya, semangat melakukan itu lebih ikhlas lebih semangat. Kalau berdasarkan kesepakatan dan akhirnya adalah keyakinan kita bersama untuk bisa melaksanakannya. Begitu teman-teman. Oke. Mesti lanjut Pak. Sudah tapi saya terakhir ini ingin mengajak Bapak Ibu semua ya, renungan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nanti ada satu atau dua contoh kasus karena waktunya mungkin tidak cukup ya. Sebenarnya bagi kita itu kita buat demonstrasi, misalnya saya nanti bekerja sebagai ibu pengisi terus nanti maju mendemonstrasikan seketika diskusi. Tapi karena berhubung waktunya terbatas, saya ingin menampilkan nanti beberapa video sekali dengan nanti Bapak Ibu. Kira-kira kalau ada permasalahan seperti ini dalam sekitar kasus ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya silakan nanti disamping dalam hati, dipikirkan, berikan harapan. Nanti kedepannya ketika ada suatu permasalahan, suatu persoalan atau suatu penangkalan dari peserta kita bisa dengan berlapang dada memposisikan diri kita sebagai manajer dan juga bisa menggunakan segitiga restitusi. Videonya Pak Made, tapi gak ada suaranya ya. Di setting pakai suara bisa ngomong. Betul. Oh ya, lupa tadi. Di sini ada apa ini? Agak salah langsung bergantian nanti saya panggil sedikit. Yang kriminalisasi ya, harus berhati-hati. Segitiga restitusi ini ada beberapa ya siapa itu yang dari beberapa nasionalnya ada pesta ini bagaimana caranya kasus pertama. Nah, setelah saya kenal
Jadi akhirnya Gimana itu betul-betul? satu tarik namanya pas tepat pelanggarannya tidak memakai sepatu. Ya. Tonton betul. Suruh bohong lagi. Nah ini cuma acting bukan dia. Tapi saya sering lihat anak peserta kita ini banyak sekali yang membawa motor ke sekolah. Nah dari dua peristiwa tersebut saya harapkan Bapak Ibu ada gagasan atau ada apa ya, ada perubahan nanti kira-kira kalau jadi itu dengan inspirasi tadi teori kontrol dan restitusi Bapak Ibu saya harapkan bisa menggerakkan seperti ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.